Kalau buat dari kelas saya sendiri sih, saya satu, kalau saya sih ternyata tuh karena banyak orang gitu, banyak kebutuhan. Jadi di mana saya megang kelas untuk sayanya melihat apa ya ketidakseragaman itu, saya oh ya dah gitu, kayak kalem aja gitu ngelihatnya, nggak yang kayak aduh ini pengen. Kalau langsung jujur aja, kalau langsung kadang-kadang kayak wah ini balok gitu, kayak udah pengen ngasih gitu Benar-benar kan. fokusnya lebih pertama itu target area kan teman-teman. Mungkin kalau tadi mendengar Holly, nanti kita mau cari rasanya di sini ya gitu. Jadi mungkin kalau kita selama ini bergantung pada sebuah nama gitu, ini adalah sesuatu yang mungkin baru dan nggak nyaman, tapi pelan-pelan kan kita bisa tetap lakukan itu gitu, dan orang sudah melihat apa yang kita maksudkan bisa dilakukan dengan baik karena kan mereka akan mencari rasa gitu kan. Oke, Sama thank satu you lagi Holly. Mbak, ternyata ternyata kalau buat saya tuh, saya kan jujur aja sih nggak hafal ini apa ya, apa ya. Ya udah ngomong bahasa Indonesia aja dan jelasin. Iya. Oh, saya merasain sebelah sini ya gitu. Ternyata itu udah cukup, nggak perlu ngafalin yang sampai gimana gitu. Karena kadang kalau saya ngomong juga belum tentu orang lain juga nanti di kelas bakal denger kan dan tahu gitu posisi di bagian mana. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 2 yang sudah bersabar dan mau mengikuti instruksi dari kami kelompok 1 yang sedang belajar ini. Kemudian untuk kelompok 1 sendiri, Kak Holly, Mbak Dia, terima kasih atas kerjasama dan komunikasi yang baik. Karena kita ini kan baru kenal banget, terus tiba-tiba disatukan satu kelompok harus berkomunikasi. Nah ini mereka bisa berkomunikasi dengan baik sehingga kemarin kita bisa ngatur gitu ya. Jadi ini pembagian yang Yin ini siapa, yang siapa, nanti yang terakhir siapa, itu bisa tersampaikan dan dibagi secara baik. Untuk waktunya juga kami kemarin dibagi dan diperhitungkan termasuk secara matang sih, karena kan kami waktunya juga nggak banyak. Jadi good job kelompok 1 untuk komunikasi dan kerjasamanya. Makasih ya buat teman-teman grup 1, teman-teman kelompok ini. Awalnya digabungin grup ini, waduh, ini 2 muda-muda ini. Kita semua masih muda dia. Oh iya. Baru bayar mungkin ya. Setengah muda lah ya. Ya, setengah muda. Energi ini dua-duanya. Tapi ya ternyata bisa. Jadi kita bagi ya. Saya terus terang memang ya udah saya ambil centering untuk pemanasan, centering dan pemanasan di awal gitu. Tapi bagi saya tuh centering itu sebenarnya menakutkan karena saya nggak pandai berbicara yang seperti Mbak Yuni lah dalam setiap kelas tuh kayak ya kata-katanya tuh wah gimana gitu kan. Jadi sebisa saya yang biasa saya lakuin, kadang malah saya lebih sederhana dari ini. Jadi memang nggak semua misalnya murid atau peserta itu bisa duduk diam lama. Kadang ya cuman perhatiin perhatian aja, ada nafasnya aja biasa aja. Jadi nggak. Ya, mungkin teman-teman yang beberapa kali ikut TT saya gitu kan, kita tiap TT ada teaching practice ya. Selalu ada hal yang bisa kita pelajari karena meskipun kalian sebelumnya sudah ikut TT, tapi kan tetap ini adalah materi baru kan, hal baru gitu. Selalu setiap teaching practice itu adalah membawa hal baru karena memang buat saya itu kan mengaplikasikan apa yang kita pelajari pada materi TT kali itu kan. Jadi memang setiap teaching practice pasti akan ada tantangannya tersendiri gitu. Dan meskipun kita semua misalnya kita sudah mengajar lama, tetap sesuatu yang baru itu kan butuh waktu kan untuk bisa kita aplikasikan. Jadi kenapa saya bilang ini bukan ujian, karena sesungguhnya ujian itu adalah saat kalian mulai mengajar kelas yang sebenarnya. Jadi kalau di sini kita belajar untuk melihat, oh saya di sini masih kurang, di sini masih kurang. Jadi saya pengennya itu saat kita mempelajari di sini, nanti saat kita mengajar kelas yang sebenarnya kita sudah dibekali dengan pemahaman yang lebih baik gitu. Karena ada hal-hal yang mungkin masih bisa kita tingkatkan gitu, masih bisa kita tingkatkan dari sini, mungkin akan diingatkan. Karena kalau kalian mengajar kelas sebenarnya mungkin
murid-murid kalian akan sungkan mengatakan memberikan feedback kan bagi kita. Paling dia kalau nggak suka ya udah nggak datang lagi gitu paling kan, atau kadang dia ngomong sama teman kelasnya nggak enak paling gitu kan. Jadi kalau ada hal-hal di sini yang bisa kita pelajari untuk membuat lebih baik gitu, kita saling support di sini. Dan tadi memang dari seperti yang saya lihat gitu, kerjasama grup 1 sangat bagus. Seperti yang kemarin saya bilang, ini adalah latihan mengontrol ego, karena kan kehidupan nyata kita adalah makhluk sosial yang akan sering berinteraksi dengan orang lain, yang mana masing-masing pribadi akan membawa egonya sendiri-sendiri. Bagaimana kita tetap berpegang pada keyakinan kita, tidak terlarut atau terbawa oleh orang lain selalu, tetapi juga bersedia fleksibel saat di sana dibutuhkan sesuatu yang harus kita sesuaikan gitu. Jadi tidak berarti kita harus selalu ngikut orang lain, tapi tetap dengan kepribadian kita juga tetap fleksibel kalau ada sesuatu yang memang bisa kita buat lebih fleksibel. Kemudian ginjal itu berpasangan dengan kandung kemih, bladder. Jadi di situ terhubung dengan rasa takut. Teman-teman masih ingat penjelasan saya waktu prenatal, ginjal kita warisi dari orang tua kita dan kita warisi untuk anak kita. Jadi kalau orang tua kita pada saat terjadinya pembuahan itu sedang dipenuhi oleh rasa takut, rasa tidak aman, kalian akan menyimpan rasa takut dari orang tua kalian. Atau kalian menyimpan banyak rasa takut saat terjadinya pembuahan, saat kehamilan, itu akan disimpan oleh anak kalian. Jadi anaknya mungkin akan menjadi lebih penakut, lebih sering merasa insecure misalnya. Kemudian hati itu berpasangan dengan empedu. Jadi itu terhubung dengan amarah. Dan wanita ini kan memiliki memiliki rahim. Pria tidak punya rahim. Jadi rahim ini banyak terhubung dengan liver. Karena liver yang bertugas untuk mengalirkan darah ke rahim, menjaga kesehatan rahim. Jadi kenapa wanita ini paling penting untuk memperhatikan kondisi livernya. Permasalahan pada liver secara emosional yang dihubungkan dengan amarah, kemarahan, terutama kemarahan yang ditekan, itu sering memberi masalah pada rahim. Jadi sesuatu yang ditekan umumnya akan memadat. Jadi kalau kita bilang emosi itu adalah bentuk dari chi, amarah adalah bentuk dari chi, kalau ditekan chi-nya menjadi memadat. Jadi karena chi itu adalah komando bagi darah yang tadinya cair juga memadat, stagnan. Itu biasanya muncul dalam bentuk benjolan. Bisa mengikuti logikanya? Jadi miom contohnya salah satunya itu bisa jadi karena disebabkan oleh amarah yang ditekan. Di jamnya tidur yang seharusnya tidur, kalian baru mulai bekerja. Atau mungkin lagi semangat nge-gym jam 10 malam gitu kan. Di saatnya matahari bersinar cerah, yang mana kalau kita tahu di negara tropis rata-rata orangnya kan lebih friendly kan disebutnya, iya nggak? Kalau kalian ke Bali kan bilang, aduh orang Bali tuh ramah-ramah. Tiap hari orang Bali berjemur masalahnya. Meskipun nggak semua ya. Jadi di negara tropis yang mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, kita lebih mudah melihat orang tersenyum dibandingkan di negara yang musim dinginnya panjang. Susah mau senyum. Kenapa? Karena matahari membawa kehangatan. Termasuk kehangatan ke dalam diri, membuat darah kita bisa bersirkulasi dengan baik. Kita yang hidup di negara tropis membenci matahari. Karena takut nanti perawatannya sia-sia. Kita hidup dari pagi mungkin sudah hidup di dalam ruangan ber-AC. Tidak pernah terpapar matahari. Kalian coba tanaman yang terus-menerus berada di dalam ruangan dibandingkan tanaman yang hidup di luar, yang mana biasanya lebih sehat?
Yang hidup di luar kan, yang mendapatkan sinar matahari. Jadi sinar matahari ini sebenarnya sangat membantu bagi pengelolaan emosi. Hal yang sederhana, terpapar sinar matahari. Jadi itu membantu membangunkan emosi positif di dalam diri kita. Darah juga lebih bersirkulasi. Dan saat kita terpapar matahari ini di kepala kita, di sini ada namanya kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini peka terhadap sinar. Pada saat kita kena sinar matahari, kelenjar pineal ini menghasilkan hormon melatonin. Dia akan membantu produksi hormon melatonin ini yang membantu tidur kita jadi lebih enak. Pada saat kita selalu berada di dalam ruangan, kita terpapar sinar neon. Pineal gland itu kacau sistemnya. Dia tidak tahu itu siang atau malam, karena saat berada di dalam ruangan terus-menerus ada sinar, tubuh akan mengindikasikan itu siang. Jadi pada saat terpapar matahari, selain membangun mood yang lebih positif, itu juga membantu produksi dari hormon melatonin di dalam tubuh, yang mana akan membantu kita untuk tidur dengan lebih baik.